Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq dengan NIM C1C023115. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akad-akad lainnya. Baik, pertama ada akad syarf. Definisinya adalah akad syarf adalah transaksi jual beli valuta asing di mana satu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain berdasarkan kesepakatan nilai kurs yang jelas dan transparan. Syarat utamanya transaksi harus dilakukan secara tunai. Nilai kurs harus jelas dan disepakati di awal, serta tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat yang dapat menunda penyelesaian transaksi. Prinsip dasarnya dalam akad syarf itu uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan keuntungan semata. Uang hanya bersifat sebagai alat tukar dan ukuran nilai, sehingga setiap transaksi pertukaran harus bebas dari unsur spekulasi dan riba. Karena short atau long lah kalau yang kita tahu sekarang. Hanya jenis transaksi akad syarf itu spot itu diperbolehkan seperti tunai secara terima langsung. Forward itu tidak boleh karena ada penundaan terima. Swap juga haram. Option juga haram. Itu hak tanpa kewajiban. Nah, ini banyaknya itu di kripto ya kalau sekarang, atau saham luar negeri juga banyak hal-hal seperti ini. Terus sumber hukum dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak harus dilakukan dalam takaran yang sama dan secara tunai. Ya, dan biadin. Jika jenisnya berbeda, boleh tidak sama takaran, namun tetap harus tunai dan secara terima langsung. Selanjutnya kita ke akad wadiah. Itu adalah simpanan barang atau dana yang dititipkan kepada pihak lain untuk menjaga keamanannya dan dikembalikan kapan saja bila pemiliknya memintanya. Ada wadiah amanah, itu titipan murni yang tidak boleh digunakan oleh penerima titipan. Misalnya penitipan barang di safe deposit box ini, safe deposit box ini seperti di bank itu ada yang namanya safe deposit box, itu tidak boleh dipergunakan. Wadiah yang amanah, titipan yang boleh dimanfaatkan dengan izin pemilik dan dijamin keuntungannya, nilainya. Contoh tabungan dan giro di perbankan syariah. Jadi kalau ini berarti akan diinvestasikan lagi oleh manajer investasi perusahaan tersebut. Lalu prinsip dan sumber hukum, prinsip utamanya amanat harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh. Pihak yang menerima titipan bertanggung jawab atas keamanan atau dana yang dipercayakan kepadanya. Sumber hukumnya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan Al-Baqarah ayat 283. Nah, kesimpulan dari dua ayat tersebut itu menegaskan bahwa menjaga amanat adalah kewajiban syariah yang berdasari seluruh praktik akad wadiah. Selanjutnya akad al-wakalah, pelimpahan kekuasaan dalam transaksi syariah. Definisi dari wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak muwakil kepada pihak lain wakil untuk melakukan suatu tindakan atas namanya. Nah, contoh penggunaan itu dalam pengambilan rapor, pembelian barang, pengiriman uang, pembayaran utang, dan berbagai urusan dikuasakan kepada pihak lain. Kalah ada wajarah bil ujroh, wakalah dengan imbalan atau komisi. Akad ini bersifat mengikat dan wakil berhak mendapat ujroh atas jasanya. Ujroh ini imbalan. Landasan hukum dari akad al-wakalah itu ada pertama Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Lalu Quran surat Yusuf ayat 55 dan Al-Isra ayat 34. Lalu dari hadis dari Umar dan imbalan zakat. Umar bin Khattab menerima imbalan atas pekerjaannya mengambil zakat. Lalu Rasulullah bersabda, ambillah kemudian gunakan atau sedekahkan. Nah, ini dalil kebolehan dari wakalah bil ujrah tadi. Selanjutnya akad al-kafalah. Akad al-kafalah sendiri itu pemberian jaminan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung oleh pihak yang dijamin. Makful anhu. Akad ini bersifat tabarruk, tolong menolong, namun imbalan diperbolehkan selama tidak memberatkan. Dalam penerapan ada bank guarantee, standby L, si pembukaan L atau si impor, lalu akseptasi. Sumber hukumnya dari Quran itu ada Quran surat Ali Imran ayat 37, lalu Quran surat Yusuf ayat 72, lalu dari hadis Rasulullah SAW juga ada diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Wajah. Al-Za'im Muqarim, penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar. Jadi hadis ini menegaskan bahwa kafalah mengikat penjamin
untuk memenuhi kewajibannya yang dijaminnya apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhinya. Selanjutnya ada qardul hasan, merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa biaya tambahan, di mana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang dipinjam. Nah, tujuan dari akad ini utamanya adalah bersifat sosial dan kemanusiaan, ditujukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tidak ada keuntungan finansial yang boleh diambil dari pemberi pinjaman dari akad ini, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Biadmin dalam jumlah terbatas diperbolehkan sepanjang tidak bersifat eksploitatif. Sumber dana qardul hasan dapat berasal dari dana eksternal, misalnya donasi atau zakat, maupun dana internal lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada akad al-hiwalah, itu adalah akad pengalihan utang atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain, bersifat tabarruk, tolong menolong, dan imbalan diperbolehkan dalam pesanannya. Kalau dalam saham berarti misalnya konversi utang ya kurang lebih mungkin. Lalu jenis-jenis hiwalah itu adalah hiwalah al-haq, pemindahan hak, anjak piutang, hiwalah ad-dain, pemindahan utang, hawalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, dan hawalah al-mutlaqah, mutlaqah, pemindahan mutlak. Selanjutnya ada akad al-ran, menahan barang sebagai jaminan utang. Isinya adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Jika utang tidak dilunasi saat jatuh tempo, maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Pemeliharaan barang, biaya pemeliharaan barang ditanggung oleh rahin, yaitu pemilik barang. Biaya tidak boleh ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman agar tidak menyerupai riba. Dalamnya ada lagi ranta jelisi, itu barang tetap digunakan oleh pemilik, sementara bank hanya menyimpan bukti kepemilikan sebagai jaminan atas utang. Ini seperti mungkin KPR rumah kredit gitu-gitu kan. Misalnya dia memberi jaminan biasanya sertifikat, apalah, SK, atau PNS kan biasanya. Jadi dijadikan jaminan atas utangnya. Jadi ketika utangnya sudah lunas, nah jaminannya dikembalikan. Baik, ini saja penyampaian akad lainnya yang menyangkut 77 akad dari akad syarf, lalu akad wadiyah, lalu akad al-wakalah, lalu akad al-kafalah, lalu qardul hasan, akad al-hiwalah, dan terakhir akad ran, akad al-ran. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.